Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari tim kelompok IoT akan membahas review tentang sistem pemantauan kapasitas sampah berbasis IoT. Yang di sini ada beberapa orang yang untuk kelompoknya sendiri, saya sendiri adalah Hidayatullah, dan kedua ada Anggi Juniarto, yang selanjutnya adalah Nanang, yang keempat Azwar Zainul Hakim, yang kelima di mana Dery Cahyadi, yang keenam Socarah Ramdhani. Kita dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Tanggabuana 2021. Next. Dari pembahasan IoT ini, daftar pembahasannya adalah yang pertama latar belakang, yang kedua bahannya, yang ketiga cara buatnya, yang keempat cara kerjanya, manfaatnya, next kekurangan dan kelebihan sendiri. Dari pembahasan sendiri ini akan dibahas ke tim masing-masing, yang dimana akan pertama bahasnya latar belakang sendiri yang akan dibahas oleh Saudara Nanang, rekan tim dari kelompok kita. Untuk selanjutnya boleh langsung dari Bapak Nanang untuk membahas dari latar belakang sendiri. Oke, terima kasih waktunya Pak Iday. Kali ini saya mau ngebahas tentang latar belakangnya dulu, tentang proyek yang bakalan kita buat ini. Maksudnya yang bakal kita presentasikan ini dan proyeknya sudah kelar kita garap ya. Ini berkaca ke latar belakang bahwa bencana banjir ditinjau dari aspek ekologis, merupakan peristiwa fisik yang terjadi di lingkungan hidup manusia. Jadi itu emang hal lumrah ya teman-teman, sering terjadinya banjir di kota-kota besar di Indonesia itu ya teman-teman. Terus adanya lagi slogan buanglah sampah pada tempatnya, nampaknya tidak lagi efektif dalam memberikan hasil positif dalam hal menanggulangi sampah. Jadi kan kita sering mengetahui buanglah sampah pada tempatnya ya, tapi pada umumnya pada praktiknya kita buang sampah itu semaunya ya, kadang di kali, kadang di jalanan, begitu ya teman-teman. Nah ini sangat berkaitan sekali dengan proyek yang bakal kita share kali ini. Selanjutnya, di lain pihak, produksi sampah tidak sebanding dengan sistem pengaturan dalam pengelolaan sampah, sehingga sampah kian menumpuk dari hari ke hari. Seperti yang diketahui juga ya, di tempat pengumpulan sampah itu seperti kota besar, saya contohkan di Kota Bandung aja ya, itu setiap harinya sampah tuh volumenya semakin gede ya teman-teman. Sering mengangkut tong sampah dari Kota Bandung, suka dibuang ke daerah perbatasan Bandung Cianjur ya teman-teman. Oke, selanjutnya, oleh karenanya diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan banjir agar dapat tidak semakin meluas, akan menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa. Nah, kerugian dan materi korban jiwanya di sini seperti apa? Seperti banjir yang sering kita alamin ya, banjir, terus ya got-got mampet kan ya ininya jadi banjir juga, itu bisa merugikan materi kita ya, rumah-rumah kita bisa cepat rusak, terus mungkin aset harta kita, mobil segala macam bisa juga kena imbasnya teman-teman. Nah ini berkaitan erat dengan proyek yang bakal kita bahas kali ini. Terus seterusnya menelusuri metode riset pengelolaan atau penanganan sampah lebih dominan dilakukan dengan cara waste manajemen atau daur ulang bernilai ekonomi. Terus selanjutnya juga, sementara itu pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan petugas kebersihan dalam mengosongkan tempat sampah di lingkungan pemukiman kependudukan, ke tempat penanggulan sampah ke TPS ya. TPS itu kayak tempat pembuangan sampah, kayak tadi kalau di Bandung tuh ada di perbatasan Bandung Cianjur ya, kayak gitu ya teman-teman. Itu kan ada maksudnya ada yang ngaturnya. Dan kalau dengan yang kita buat ini nanti bisa mempermudah lagi ya. Untuk selanjutnya, riset pemantauan volume sampah pada tempat sampah telah dilakukan dengan beberapa metode seperti penggunaan sensor yang
banyak kita temuin di tempat-tempat umum, tapi yang bakal kita bahas ini mungkin sedikit berbeda, tapi sangat berkaitan penting dengan yang bakal kita jelaskan sekarang. Oke, selanjutnya mungkin pembahasan ke bahan ya, bakal dilanjutkan ke Saudara Dery. Saudara Dery, dipersilahkan. Iya, terima kasih kepada Saudara Nanang ya, yang telah membahas latar belakang dari proyek sistem pemantauan kapasitas sampah berbasis IoT ini. Selanjutnya, saya dari Cahyadi akan membahas bahan apa saja yang digunakan pada proyek ini. Ya, pertama, perkembangan sistem monitoring kapasitas tempat sampah dibutuhkan beberapa bahan. Pertama, sensor ultrasound bisa diartikan itu modul elektronik yang mendeteksi sebuah objek menggunakan suara. Nah, pada di sini sensor ultrasonik ini digunakan untuk mendeteksi level atau ketinggian sampah di dalam tempat sampah. Ya. Yang kedua, bahan yang kedua ini yaitu Arduino. Arduino Uno ini bisa diartikan sebagai board microcontroller berbasis ATmega 328 atau datasnya. Arduino Uno di sini sebagai microcontroller dan kirim data menggunakan modem Wi-Fi. Pada modul ini, yang ketiga, yaitu dilengkapi dengan catu daya berupa powerbank yang diperoleh dari sistem photovoltaic atau self charger ke sumber listrik jika sumber cahaya matahari tidak mendukung. Terus yang keempat ini itu HTTP. HTTP di sini sebagai protokol IoT. Protokol IoT fungsinya sebagai proses pengumpulan data sensor secara online dan real time dilakukan dengan menggunakan MQTT. Oke, yang terakhir ini membuat dan memasang sebuah aplikasi berbasis Android pada smartphone untuk menampilkan data level sampah dan notifikasi tempat sampah yang sudah penuh. Mungkin segitu bahan yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hidayatullah, yaitu cara buat project. Dipersilakan kepada Bapak Hidayatullah. Jadi bahas tentang yang dimana tentang bahan sendiri. Di sini saya sebagai untuk membuat cara gimana penampungan sampah berbasis IoT ini, cara buatnya seperti apa, step by step-nya. Di sini saya hanya beberapa step yang akan saya bahas, di mana yang pertama yaitu siapkan seluruh alat dan sensor yang dibutuhkan, seperti ada microcontrollernya yaitu Arduino, Wi-Fi modulnya, dan lain-lain. Yang kedua, yang dimana kita akan memasang sensor ultrasonik tersebut ke microcontroller yang pertama sebutkan yaitu Arduino-nya, microcontrollernya. Yang ketiga, pasang ESP82 atau disebutnya Wi-Fi modul. Yang ketiga, kita pastikan setiap perangkat yang dipasang benar-benar biar nanti agar supaya alat tersebut terdetek dan bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu dikonfigurasi Wi-Fi modulnya untuk bisa connect ke Wi-Fi yang ditentukannya. Yang selanjutnya untuk buat script request HTTP-nya dengan parameter key yang sebagai key mesin yang data value-nya sebagai nilai yang dihasilkan oleh sensor ultrasoniknya.
Yang next, buat script API-nya sederhana yang langsung menyimpan ke dalam database sendiri. Next, di sini terakhir buat sebuah databoard-nya, sebuah tampilan sederhana untuk menampilkan hasil dari setiap produk yang dikoneksikan dengan server tersebut. Inilah beberapa aspek yang step by step untuk cara buat tempat sampah yang berbasis IoT ini. Dan mungkin lebih spesifiknya atau lebih detailnya akan langsung dipaparkan oleh Bapak Anggi secara detail dan modulnya sendiri. Persilakan Bapak Anggi untuk selanjutnya untuk memaparkannya. Ya, terima kasih Hidayatullah untuk penjelasan terkait cara buatnya. Kali ini saya akan menggambarkan sedikit cara kerja dari sistem pemantauan ini sendiri. Bisa kita lihat di dalam gambar. Di dalam gambar tersebut ada Wi-Fi. Wi-Fi di situ posisinya yaitu sebagai wireless yang ada di publik atau masyarakat. Contohnya RT RW-net dan lain-lain. Smart trace-nya itu bisa satu atau banyak. Bagaimana kebutuhan dari tempat itu sendiri. Kalau misalnya lebih dari satu, itu yang membedakannya itu key dari mesinnya, yang nantinya bakalan di store setiap hasil sensornya itu ke dalam server. Komunikasinya itu menggunakan HTTP method yang ditangkap oleh API, lalu disimpan ke dalam basis data. Beberapa parameter yang dikirim oleh mesinnya sendiri itu berupa key mesin dan nilai dari hasil sensor ultrasoniknya itu sendiri. Selanjutnya, aplikasinya itu berbasis web. Jadi kita tinggal mengakses salah satu domain aja untuk dapat melihat hasilnya. Oke, kita coba untuk pin video. Ini penampakan dari si alatnya. Di sini ada power bank sebagai catu daya. Lalu di dalam sini ada Arduino Uno, ultrasonic, dan ESP28266 atau Wi-Fi modul. Nah, si ultrasonicnya itu ada di sini, di bawah sini. Dia akan mendeteksi sampah itu udah penuh atau belum. Kalau misalnya padatannya itu sampai menyentuh ke sensor ultrasonik, dia akan memberitahu bahwa tong sampah ini penuh. Itu. Lalu untuk sorry. Oke. Selanjutnya itu kita coba tampilkan dashboard dari teman-teman bisa lihat. Ya, di sini ada dashboard yang bisa ditampilkan oleh sistem. Karena berhubung kita cuma punya satu mesin, hasil yang ada di list produknya baru ada satu. Ini yang udah pernah store data ke server. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba isi si box tadi, misalnya sama beberapa sampah deh.
Kita lihat saat ini 0. Setelah kita isi, nah, jadi kurang lebih seperti itu. Cuman kekurangan dari produk ini yaitu kalau misalnya ukuran tong sampahnya berbeda, itu perlu disetting lagi, perlu kita setting ulang lagi agar perhitungan presentasinya itu jelas. Oke. Dari saya cukup sekian. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azwar terkait manfaat. Ya. Bukan Azwar, sorry. Socha. Ya, dipersilakan. Ya, makasih Saudara Anggi telah menjelaskan mengenai cara kerja. Nah, apa sih manfaatnya dari aplikasi ini? Yang pertama tentunya secara khusus berguna membantu petugas kebersihan, di mana petugas kebersihan bisa memantau, mengontrol, dan memperoleh informasi tentang kapasitas sampah dan waktu pembuangan sampah, dimanapun si petugas itu berada. Lalu yang kedua yaitu berfungsi memonitor pengumpulan sampah yang berlebih, sehingga hubungannya yaitu bencana banjir yang diakibatkan oleh sampah bisa dapat teratasi. Yang lalu selanjutnya membantu program pemerintah, di mana di kota-kota besar saat ini banyak sekali sampah yang tidak terawat atau terkontrol. Yang terakhir, merealisasikan lingkungan yang bersih, di mana jika sampah bisa terkontrol dan termanage dengan baik, maka lingkungan kita bisa bersih dari polusi sampah. Segitu dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Azwar. Kepada Saudara Azwar dipersilahkan. Oke, terima kasih Socha. Dan mungkin di sini mungkin saya di poin terakhir buat penjelasan di sini. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari aplikasi tersebut. Ya mungkin nggak ada lah yang 100% aplikasi itu perfect, pasti ada beberapa persen kekurangannya. Tapi di sini bisa kita lihat ada beberapa kelebihan juga. Ada karena alat ini sudah berbasis internet, jadi sangat mudah dalam memonitoring volume sampah yang sudah penuh lewat smartphone. Terus bisa dicek setiap saat asalkan terhubung ke internet, meskipun bandwidth-nya kecil, jadi nggak usah koneksi yang berat-berat gitu. Terus hemat juga konsumsi bandwidth internet. Nah di sini juga ada kekurangannya, masih belum 100% efektif untuk digunakan. Ya mungkin bisa bilang ini 90 berapa persen gitu. Cuman masih ada sedikit-sedikit yang belum sempurna. Nah yang terakhir ini ada belum adanya metode pemantauan sampah yang kurang padat dan berongga, ya itu saja mungkin. Mungkin cukup, kembali ke Pak Hidayat tuh. Oke, terima kasih Bapak Azwar untuk pemaparan terakhir dari pembahasan kelebihan dan kekurangannya. Di sini kesimpulannya mungkin terima kasih dari yang telah dipaparkan oleh Pak Azwar untuk kelebihan dan kekurangannya. Kita ambil kesimpulannya untuk alat dari sebuah berbasis tempat sampah berbasis IoT ini, di mana ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu demikian rupa untuk mencegahnya pun dari diri sendiri sebetulnya. Untuk alat ini hanya untuk penyedia aja, bagaimana
untuk mengurangi intensitas dari wabah sendirinya, apa dari banjirnya dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian dari presentasi tim presentasi kita, kelompok kita. Untuk selanjutnya nanti akan kita presentasikan di nextnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.